Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semuanya, sebelum kita mulai belajar, marilah kita awali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita lanjut dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak semuanya, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu Bapak absensikan terlebih dahulu. Yang pertama Ananda Abid, yang kedua Abrar, Agung, Aulia Vanessa, Faiz, Fajar, Fakhri, Fatimah, Vicky, Aura, Iqbal. Alhamdulillah ada semuanya. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar tentang hukum bacaan alif lam samsiah, alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu Bapak sampaikan kepada anak-anak semuanya bahwasanya belajar ini adalah kewajiban bagi kita semua agar kita menjadi manusia yang sukses hidup di dunia dan hidup di akhirat nantinya. Yang pertama Bapak sampaikan kompetensi dasar pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini. Yang pertama adalah terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Yang kedua, menunjukkan perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan surat Ar-Rahman ayat 33 dan hadis yang terkait nantinya. Yang ketiga, memahami makna Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan surat Ar-Rahman ayat 33 serta hadis yang terkait tentang ilmu pengetahuan. Yang keempat, membaca surat Al-Mujadilah ayat 11 dan surat Ar-Rahman ayat 33 dengan tartil. Yang keempat, menunjukkan hafalan surat Al-Mujadilah ayat 11 dan surat Ar-Rahman ayat 33. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, tujuan kita adalah bisa menyatakan keyakinan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu sebagai implementasi Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan hadis yang terkait. Itu tujuan pertama. Yang kedua, bisa menampilkan sikap konsentrasi dalam belajar sebagai perilaku semangat menuntut ilmu dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, dapat menjelaskan pengertian alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah dengan benar. Yang berikutnya, dapat mengidentifikasikan ciri-ciri alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah dengan benar. Yang berikutnya, dapat mengelompokkan kalimat yang mengandung hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah yang benar. Yang berikutnya, Ananda mampu dan dapat mengidentifikasikan hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah
yang terdapat dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang benar. Yang berikutnya, nanti Anda usahakan mampu melafalkan bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Dan berikutnya, Anda juga harus mampu mendemonstrasikan terhafalan kalimat yang mengandung bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Anda semuanya, ini surat Ar-Rahman surat yang kelima ayat 33. Ini ayatnya. Ayatnya kita baca bersama-sama agar mudah untuk menghafal. Kita dengar ayat ini terlebih dahulu dan ikuti bersama-sama. Ayat 11. Ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ini artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah ke lapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Untuk memudahkan kita menghafal, mari sama-sama kita ikut untuk membaca. Syaitanirrajim. Ikut bersama. Bagaimana Nanda?
Bisa hafal? Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak bisa hafal. Sekarang untuk membaca ayat Al-Quran tersebut, kita harus memiliki ilmu pengetahuan. Tidak cukup kita hanya membaca alif bata saja. Kita harus memahami hukum bacaan yang disebut dengan tajwid. Apa itu tajwid? Tajwid adalah ilmu atau cara untuk membaca Al-Quran dan bacaan sejenis dengan baik dan benar. Itu pengertian tajwid. Dan yang kita pelajari hari ini khusus mempelajari hukum bacaan alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Yang pertama, alif lam samsiyah. Nah, kita artikan terlebih dahulu. Apa arti alif lam samsiyah? Alif lam samsiyah, samsiyah berasal dari kata syamsu yang memiliki arti matahari. Alif lam diumpamakan dengan sebuah bintang dan huruf samsiyah diumpamakan dengan matahari. Maka dari itu apabila ada bintang bertemu dengan matahari, maka bintang tersebut tidak akan tampak walaupun sebenarnya ada. Itu yang pengertian dari as-samsi. Yang kedua, pengertian dari alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah, kata qamariyah berasal dari kata qamar atau yang berarti bulan. Alif lam diumpamakan bintang dan huruf qamariyah diumpamakan dengan bulan. Maka dari itu bintang akan tetap terlihat ketika terkena sinar bulan, sehingga huruf qamariyah yang bertemu dengan huruf alif lam akan tetap nampak dan cara bacanya jelas. Artinya samsiyah cara bacanya alif lam itu tidak jelas, tidak dibaca. Sementara alif lam qamariyah dibaca dengan jelas. Ada paham sampai di sana anak-anak? Alhamdulillah. Nah ini Bapak gambarkan seperti ini. Anak-anak bisa lihat ke depan. Anak-anak bisa lihat ke depan. Ini gambarannya. Bacaan alif lam, lam ta'rif. Kita lihat. Ada dua cara bacanya. Yang pertama alif lam samsiyah, yang kedua qamariyah. Mana bentuk alif lam? Seperti ini bentuk alif lam. Ini bentuk alif lam. Yang pertama alif lam samsiyah. Nah ini alif lam samsiyah. Huruf alif lam samsiyah ada 14. Ini dia. To, sa, so, ro, ta, do, za, na, nun, dal, sin, zo, zai, sin, lam. Nah ini namanya. Dan cara bacanya idgham samsiyah, dibaca tidak jelas. Nah, dibaca tidak jelas apabila alif lam bertemu dengan huruf yang 14 ini. Tetapi sebaliknya apabila alif